Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala masih melanjutkan pembahasan atau pengajian dalam minggu yang lalu, yaitu berkaitan dengan apa Pak? Berkaitan dengan ilmu hati pula, ya, berkaitan dengan ilmu. Kemarin saya sampaikan sebuah hadis Nabi bahwa al ilmu nurun, ilmu itu cahaya, ilmu itu diibaratkan lampu yang akan menerangin kita dalam sebuah perjalanan. Nah, ini pentingnya ilmu. Kalau kita berjalan tanpa petunjuk, tanpa penerang, maka kita akan meraba-raba. Bisa jadi tujuan kita tidak sampai karena kita tidak ada petunjuknya. Nah, Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antaranya keutamaan daripada ilmu, ya. Di antaranya keistimewaan di antaranya ilmu. Saking hebatnya ilmu, maka ada hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman syahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan di atas bumi menuju ke majelis ilmi atau majelis taklim, ya, dengan ringan langkahnya, segala kendala atau segala hambatan, segala cobaan diterjang atau disingkirkan, karena tujuannya pengen mencari ilmu. Jadi barang siapa yang mempermudah langkahnya untuk ke majelis taklim atau majelis ilmi, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan kita besok di akhirat masuk ke dalam surga. Jadi sebetulnya surga itu sangat simpel Bapak-bapak. Asal Bapak selama ini dengan mudah, dengan ringan melangkahkan kaki untuk ke majelis taklim atau majelis ilmi atau majelis pengajian, maka insya Allah besok di akhirat akan dimudahkan langkah kita menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah Bapak jauh-jauh, ada yang dari Batu Haji, ada yang dari Marina, ya kan? Nah, ini apa namanya, tujuannya hanya semata-mata untuk mencari ilmu. Karena kita sadar bahwa mencari ilmu itu hukumnya wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib bagi seorang muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, kewajiban mencari ilmu itu ibarat kita mulai turun dari ayunan sampai mau masuk ke liang lahat. Ini Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa tidak sadarnya orang yang di luar sana, yang dari tamat SMA, ya kan, atau dari selesai sekolah, selesai kuliah, selesai pengajian, terus mereka tidak mencari ilmu lagi. Berapa tahun lamanya? Anggap aja lah umur 20 tahun. Sampai sekarang ada yang umur 40.
ada yang umur 50. Nah, 30 tahun lamanya hari-hari tidak merasa mereka berdosa bahwa meninggalkan mencari ilmu. Nah, makanya walaupun tua-tua seperti ini, ya kan, setiap malam Jumat selain kita melaksanakan dzikir, selain kita melaksanakan mujahadah, selain kita melaksanakan istighosah, maka walaupun sedikit kita isi dengan pengajian ilmu. Ini Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masa kita kalah dengan sertifikat rumah? Masa kita kalah dengan BPKB motor atau BPKB mobil? Betul nggak Pak? BPKB motor aja sekolah bertahun-tahun. Pak RT. BPKB mobil saja sekolah bertahun, sertifikat rumah saja sekolah terus. Masa kita orang nggak mau sekolah? Sekolah kok sampai selesai kuliah saja. Padahal sekolah mencari ilmu, terutama ilmu agama itu minal mahdi ilal lahdi. Tidak ada batas usianya. Batasnya yaitu ketika kita sudah mau masuk ke liang lahat. Ini agar kita gugur kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk tidak bosan-bosannya mencari ilmu. Karena apa Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita belajar ilmu. Kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Qur'an. Allah jelaskan udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Masalah kamu ke dalam agama Islam dengan keseluruhan, dengan sempurna, dengan utuh. Ya. Belajar agama jangan tanggung-tanggung, belajar agama jangan sepenggal-sepenggal, belajar agama atau mencari ilmu agama jangan mogol, nungkak bedidangi bahasa orang Jawa. Ada yang paham nggak? Insya Allah nggak paham, saya sendiri yang paham. Nungkak bedidangi itu apa? Matang enggak, mentah tidak, maju tidak, mundur tidak, maju salah, mundur salah, maju kena, mundur kena. Itu bahasa mogol, itu bahasa orang Pati, itu nungkak bedidangi. Ya, dijadikan imam nggak bisa, jadikan makmum cerekalin terus. Ya, mau nyalon presiden nggak jadi rakyat ngeribetin terus. Itu namanya orang nungkak bedidangin itu. Nah, ini ilmu lagi Pak Bahrum ya. Ilmu nungkak bedidangi, ya, mogol. Ya. Jadi RT nggak pinter, jadi RW nggak pinter, jadi masyarakat sukanya komplain aja terus. Itu namanya nungkak bedidangin. Kalau diajak ngaji ilmu agama tidak mau, sukanya nyalakan. Itu karena apa? Karena ilmunya tidak komplit. Ngaji hanya sepenggal-penggal, masuk agama Islam hanya tanggung-tanggung. Malah saking nanggungnya tuh Islam cuman KTP-nya. Hei Jordan, agamamu apa? Islam. Tengok KTP-mu, ditengok rupanya Islam. Nggak tahu ya, nggak pernah ngaji, nggak pernah sholat. Coba, begitu disuruh ngaji, gelagapan. Tapi nanti kalau ada orang ngaji salah, disalah-salahin, dia sendiri nggak pernah ngaji, padahal dia juga nggak pandai. Ada nggak orangnya Pak? Hadir nggak kira-kira? Bayangkan di saat-saat sekarang ini bagaimana Indonesia mau tentram. Sebagai pemimpin banyak juga yang sudah tidak mengayomin rakyatnya. Sebagai rakyat juga sudah tidak sayang lagi, tidak hormat lagi kepada pemimpinnya. Kita sebagai rakyat kalau udah ngomong sama RT suka-suka mulut kita, ngomong sama RW suka-suka mulut kita, nggak pakai adab, nggak pakai sopan santun, nggak pakai etika, ya kan? Kalau disalahkan orang tidak mau, tapi kalau nyalahkan orang pinternya luar biasa. Ini udah banyak terjadi Pak. Kenapa seperti itu? Karena ini dangkalnya pemahaman agama, kurangnya ilmu agama. Sudah jelas-jelas kok dalam agama Islam itu dituntun oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak.
Sesungguhnya aku, kata Kanjeng Nabi, diutus oleh Allah di atas muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak, mengajarin akhlak terhadap umat. Kalau sama atasan itu hormat, kalau sama pemerintah itu takzim, kalau sama kiai juga takzim. Begitu juga kiai harus memandang umatnya itu dengan kasih sayang, mampu mengayomi, mampu memayungin. RT RW juga demikian, harus bisa nenteramkan masyarakatnya. Lurah juga demikian, sampai wali kota, gubernur, sampai presiden. Itu semua diatur dalam agama dan dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, lagi-lagi ini faktor daripada kurangnya ilmu agama yang ada di dalam diri kita. Makanya saya tegaskan kepada bapak-bapak jamaah semuanya, jangan dibiasakan nyinyir hal-hal yang tidak baik kepada siapa saja, apalagi kepada presiden, kepada gubernur, kepada wali kota. Ya, jangan dibiasakan. Karena apa? Karena kita belum tentu bisa. Betul gak Pak? Cobalah sekarang ini, begitu mudahnya orang itu menjelek-jelekan orang lain. Loh, kalau pangkatnya aja RT kok jelek-jelekan presiden, ini masuk akal gak Pak? Ya kan? Pangkatnya RW menjelek-jelekan presiden, masuk akal gak? Padahal dia jadi RW itu belum tentu bisa menerangkan warganya loh Pak. Dia jadi lurah belum tentu pinter mengayomi masyarakatnya. Betul gak? Ada juga jadi santri, ngaji nggak pecus, baca kitab nggak pinter, lebih bisa berani memonten kiainya. Ya, ada nggak? Nyalah-nyalahkan kiainya. Gimana? Padahal ngajinya ya baru kemarin sore, paling baru setahun ngaji dia. Juz amma aja belum Iqra aja belum tamat. Tapi anehnya Pak, mereka sudah berani menyalahkan kiainya, bahkan ngatur kiai. Makanya kata Gus Baha, ngatur kiai itu hukumnya dosa, nggak boleh. Ya, santri kok ngatur kiai. Nanti ngatur kiai kalau sudah jadi kiai saja. Kan itu. Loh, apa modalnya santri pinter enggak, ngalim enggak, ngatur kiai? Apa modalnya masyarakat? Apa modalnya RT RW kok berani muatan presiden, gubernur, wali kota? Ini yang buat rusuh Pak, ini yang buat repot, dan ini yang buat rusak negara. Bahkan ini yang membuat rusak agama. Karena apa? Karena kita sudah tidak bermoral. Ilmu kita kurang, akhirnya kita tidak punya adab, kita tidak punya etika, kita tidak punya sopan santun. Maka lagi-lagi saya sampaikan bahwa tidak sedikit di zaman akhir ini orang yang ahli zikir, orang yang ahli ibadah, tapi moralnya di tengah-tengah masyarakat itu naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Ya kan? Banyak. Apalagi di zaman-zaman modern seperti ini, masya Allah, kerusakan itu bisa diakibatkan dengan berbagai macam hal. Mungkin tidak harus ngomong. Ya, lisan kita kadang-kalanya diem saja. Tapi sekarang yang jadi permasalahan besar itu malah justru dua jempol jari kita. Apa Pak? Ngetik lewat handphone kita, atau lewat laptop kita, atau lewat komputer kita, ya kan? Untuk memfitnah orang lain, menyalah-nyalahkan orang lain. Seolah-olah dirinya lah yang paling benar, ya kan? Dengan tidak rasa takut-takutnya, dengan tidak ada rasa segan-segannya untuk mengkritiki dan ngomong yang tidak baik terhadap orang lain, walaupun toh orang lain tersebut presiden. Makanya saya selalu mengajarkan kepada jamaah saya, jangan itu dibiasakan kepada siapa saja. Ya, sibuklah kalian itu mencari kesalahan masing-masing, jangan sibuk ngurusin kesalahan orang lain. Bahasa apa Bung Haji Rumah Irama itu apa? Kalau gajah di belubuk mata tidak kelihatan, tapi kalau semut walaupun di atas laut nampak jelas besarnya. Ya kan Pak? Sama bapak-bapak kelihatannya khusyuk kalau diterangkan, ya, kalau dikasih ilmu kayak gini.
Kelihatannya khusyuk, mangguk-mangguk kayak macam iya saja. Padahal kadang kalanya itu kalau kiainya ceramah itu dilebarkan orang lain. Coba itu firman itu kena singgol sama kiainya itu. Nah, itu coba itu Heru itu kesindir sama kiainya. Biar tahu rasa dia. Banyak Pak sekarang ini. Cobalah kita bayangkan saja kalau 30 orang ini bisa mentelaah pengajian kita, terus dikembalikan kepada diri kita. Oh ya, ternyata saya banyak salah ya. Ternyata banyak kekurangan kita ya. Ternyata banyak dosa ya. Enak Pak. Enak. Akhirnya apa? Di kemudian hari nanti ada perkembangan untuk bisa membenahi kesalahan-kesalahan tersebut. Tapi kan yang ada tidak seperti itu. Yang ada itu ketika kita mendengarkan ceramah, ada sesuatu yang tidak baik tentang ceramahnya itu bukan dikonekkan di dalam hati kita, tapi dikonekkan kepada orang lain. Pak Kiainya marah itu tadi, kan gitu kan? Itu apa ceramahnya nyinggung-nyinggung, Pak Yanwar kena itu. Enggak apa tuh hanya ngerasain orang, ngadu coba orang, lu kayak gitu Pak. Lu macam yang ngomong itu juga nggak punya dosa, macam nggak pernah berbuat salah itu. Ya kan? Padahal sebetulnya kalau mau jujur, ya, kalau mau sportif dibuka lebar-lebar dadanya itu, fitnah orang juga iya, ya, mengadu domba orang juga iya, ngerasain jelek orang juga iya, apalagi Pak, memprovokasi juga iya. Masya Allah, ini yang membuat rusak Pak. Lah, kalau seperti ini terus sampai kapan kita meningkat ilmu kita Pak? Bertahun-tahun ngaji juga masih tetap seperti itu kok. Bener gak? Bener gak Pak Marjo? Nah, kan sering saya sampaikan kan, nah, kalau kita melihat Pak, khususnya bapak-bapak yang ngaji kayak gini, itu kayak macam orang alim-alim semua. Apalagi kalau sudah bawa jubah, bawa serban, macam syekh-syekh semua. Lu padahal begitu ditanya, coba le baca surat Al-Baqarah ayat 10 misalnya, nggak bunyi, nggak bisa baca Al-Quran. Kan amit-amit ini. Wah, kalau ngerumpi, kalau ngomong apa saja itu bisa. Tapi mereka tidak sadar bahwa Al-Quran itu sebagai landasan orang hidup di alam dunia sebagai agama Muslim, orang Islam, landasan orang Islam. Mereka mau tidak mau harus tahu tentang Al-Quran. Ya, sampai 10 tahun kurang meninggal, 10 tahun kurang meninggalnya itu tidak bisa baca Al-Quran. Tapi nggak malu Pak orang Islam. Alasannya apa? Kan kita sudah tua Pak. Ya, tadi saya sampaikan bahwa ngaji itu wajib, ya kan? Menuntut ilmu itu wajib. Kewajiban itu mulai dari turun ajaran sampai mau masuk ke liang lahat. Tapi gara-gara faktor umur tua, akhirnya kita tidak mau ngaji. Dan kita bangga punya kitab suci Al-Quran. Untuk kebanggaan saja, ternyata disuruh baca nggak bisa kok. Coba kalau ditanya ilmu matematika, oh pinternya minta ampun. Ya. Ditanya dengan ilmu biologi, pandai, apalagi ilmu IT, ada Jurjan. Oh pinter dia ilmu IT. Oh ini komputer caranya begini Pak ya. Oh ini apa orangnya? Ya kan? Ini handphone caranya begini. Lu disuruh hadirah 5 bulan gak ada progres. Bener gak Pak? Cobalah ilmu IT, ilmu dunia cepet nangkepnya. Ilmu akhirat termasuk hadirah kan luar biasa. 6 bulan kok gak ada progres sedikit pun, mukul cuma itu aja terus. Masya Allah. Alasannya banyak ya yang diurus Pak Yai. Tapi kalau masalah urusan dunia, masalah urusan duit, walaupun banyak urusannya tetap sempat. Hujan pun berangkat, demam aja berangkat. Gak percaya tanya Pak Firman itu ya, demam berangkat kerja dia. Coba kalau hadirah, izin Pak Yai kurang enak badan. Masya Allah. Lu kayak gitu Pak, nanti kalau ada orang lain salah, senengnya ngomong nyinyir di media sosial, di Facebook, di Twitter, di WhatsApp, macam-macam. Na'udzubillah semua na'udzubillah min dzalik. Lah terus kalau sudah kayak gini, apa efeknya daripada ibadah? Apa efeknya daripada ngaji selama ini? Apa efeknya mencari ilmu selama ini? Masa dari muda sampai tua kelakuannya masih gitu aja terus. Dari yang bersongkok hitam sampai songkok putih masih sama aja. Ya kan Pak? Enggak nyindir Pak Haji tidak, ya. Tapi Haji yang di sana-sana itu Pak. Harusnya kan kalau udah haji, songkoknya putih, jubahnya putih, mesti harusnya hatinya sudah mulai
putih, senang dihina orang, senang dikomplain orang, senang diejek orang. Ini enggak, begitu bajunya putih, sorbannya putih, pecinya juga putih, karena dia datang ke Mekah malah raja nyinyir, raja nyalahkan orang. Aku yang sudah tahu Mekah, kalau kalian itu apa? Naudzubillah min dzalik. Itulah manfaatnya kita ngaji ilmu. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.